Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Nazriani, NIM 9414230009, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Bobi Rantaupayu, SSI ME. Di sini saya akan membahas tentang kasus PT Asuransi Bintang Tbk. Sebelum masuk di kasus asuransi atau kronologi kasusnya, kita membahas tentang sejarah. Sejarah PT Asuransi Bintang Tbk didirikan pada tanggal 17 Maret 1955 oleh sejumlah tokoh pengusaha nasional yang sebagai besar juga merupakan perjuangan kemerdekaan 1945. Para pendiri tersebut antara lain Soedarpo Sastrosastomo, Idam Wibowo, Panglaikim, Ali Budiarjo, Roistam, Monef, J.R. Koesam, dan Ismet. Sejak awal berdirinya, Asuransi Bintang telah mengalami beberapa perubahan nama. Pada tahun 1971, perusahaan tercatat di Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan nama PT Maskapai Asuransi Bintang. Kemudian pada tahun 1986, nama perusahaan berubah menjadi PT Asuransi Kerugian Bintang. Perubahan terakhir terjadi pada 25 Agustus 1997 ketika perusahaan resmi bernama PT Asuransi Bintang Tbk. Pada tahun 1989, Asuransi Bintang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, menandai langkah pentingnya dalam mengembangkan perusahaan. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk asuransi umum, termasuk asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, pengangkutan barang, rekayasa, serta produk asuransi syariah. Asuransi Bintang juga dikenal atas penanganan klaim dalam berbagai peristiwa besar, seperti kerusuhan Mei 1998, banjir besar Jakarta tahun 2002, dan klaim terorisme serta sabotase di Hotel JW Marriott. Dengan pengalaman lebih dari 6 dekade, PT Asuransi Bintang Tbk terus berkembang dan berkomitmen memberikan manfaat yang seimbang kepada seluruh pemangku kepentingan serta pelayanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya ada kronologi kasus. Kronologi kasus PT Asuransi Tbk memutuskan untuk mengalihkan portofolio kepesertaan unit syariah mereka. Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi internal perusahaan. Setelah mengalihkan portofolio selesai, PT Asuransi Bintang Tbk mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mencabut izin pembentukan unit syariah mereka. Berdasarkan permohonan tersebut, OJK mengeluarkan keputusan anggota Dewan Komisioner nomor KIP 642-PJ02-2024 tanggal 7 November 2024 yang mencabut izin pembentukan unit syariah PT Asuransi Bintang Tbk. Dengan pencabutan ini, PT Asuransi Bintang Tbk tidak lagi diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Yang berikutnya ada penyebab masalah. Yang pertama, pencabutan izin unit syariah oleh OJK 2024.
Regulasi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mengharuskan perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah untuk melakukan spin-off atau pemisahan unit syariah menjadi entitas mandiri jika telah memenuhi syarat tertentu. PT Asuransi Bintang Tbk memutuskan untuk mengalihkan portofolio kepesertaan unit syariah mereka dan mengajukan pencabutan izin kepada OJK. Pencabutan izin ini kemungkinan merupakan bagian dari strategi restrukturasi bisnis perusahaan untuk menjadi lebih fokus pada lini bisnis utama mereka di asuransi umum. Dampaknya, asuransi PT Bintang Tbk tidak lagi dapat menjalankan produk asuransi berbasis syariah dan berpotensi kehilangan segmen pasar yang selama ini dilayani oleh unit syariah. Yang kedua, gugatan terkait klaim tenggelamnya kapal tongkang Apol 3005 2019. Pengajuan klaim oleh kepemilikan muatan PT Arta Karya Sejahtera mengklaim ganti rugi sebesar 21,8 miliar rupiah setelah kapal mereka dilaporkan tenggelam. Penolakan klaim oleh asuransi Bintang, perusahaan menolak klaim dengan alasan bahwa kapal tidak benar-benar tenggelam akibat kecelakaan, melainkan merupakan kasus penggelapan oleh nahkoda kapal. Kasus terungkap bahwa nahkoda melakukan penggelapan sehingga insiden tersebut tidak memenuhi kriteria klaim asuransi yang sah. Dampaknya, PT Asuransi Bintang Tbk menghadapi gugatan perdata dan nama baik perusahaan dalam menangani klaim asuransi dipertaruhkan. Yang ketiga, ada permasalahan dalam menyelesaikan klaim asuransi pengangkutan barang 2023. Proses penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang seringkali menghadapi kendala hukum dan regulasi yang ketat. Banyak kasus klaim asuransi mengalami penundaan atau penolakan karena dokumen yang tidak lengkap atau bukti yang kurang meyakinkan. Sejumlah kasus menunjukkan adanya upaya dari pemegang polis untuk mengajukan klaim yang tidak sah. Dampaknya, meningkatkannya jumlah sengketa hukum antara perusahaan dan pemegang polis, dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi dapat terpengaruh. Yang selanjutnya ada kerugian. Ada beberapa kerugian yang dialami oleh PT Asuransi Bintang Tbk. Yang pertama, kerugian pada PT Asuransi Bintang Tbk yaitu pencabutan izin unit syariah yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat lagi menawarkan produk asuransi yang berbasis syariah. Kemudian, potensi kehilangan pangsa pasar di segmen asuransi syariah. Yang kedua, ada dampak pada pemegang polis. Pemegang polis asuransi syariah yang harus dialihkan oleh perusahaan asuransi lain untuk memiliki produk konvensional. Yang ketiga, ada dampak pada investor. Perubahan strategis bisnis dapat memenuhi persepsi investor terhadap prospek pertumbuhan perusahaan. Yang terakhir, ada dampak pada negara. Penyesuaian regulasi dan pengawasan oleh OJK untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah pihak yang dirugikan. Ada beberapa pihak yang dirugikan oleh peristiwa ini. Yang pertama ada pemegang polis atau nasabah asuransi Bintang. Kerugiannya, pemegang polis yang mengajukan klaim atau seperti dalam kasus kapal tongkang Apol 3005 mengalami ketidakpastian dalam mendapatkan ganti rugi. Nasabah asuransi syariah dirugikan setelah unit syariah perusahaan ditutup dan izinnya dicabut oleh OJK.
mereka harus mencari alternatif lain untuk dialihkan ke perusahaan asuransi lain. Proses klaim yang tertunda atau ditolak bisa menyebabkan kerugian finansial bagi individu atau perusahaan yang mengandalkan perlindungan asuransi. Yang kedua, ada investor dan pemegang saham PT Asuransi Tbk. Kerugiannya, kepercayaan investor dapat menurun akibat kasus gugatan atau pencabutan izin unit syariah yang dapat berdampak pada harga saham dan perusahaan. Potensi kerugian finansial juga akibat biaya hukum dan penyelesaian klaim yang besar dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Ketidakpastian terkait regulasi dan kebijakan bisnis dapat membuat investor lebih hati-hati dalam berinvestasi di perusahaan. Yang ketiga, ada karyawan PT Asuransi Tbk. Kerugiannya, karyawan di unit syariah berisiko kehilangan pekerjaan atau mengalami pergeseran akibat pencabutan izin unit syariah. Jika perusahaan mengalami tekanan finansial yang berat, potensi pemotongan biaya operasional termasuk pemutusan hubungan kerja atau PHK juga akan terjadi. Yang keempat, ada mitra bisnis atau agen asuransi, broker, dan penyediaan jasa lainnya. Kerugiannya, agen asuransi yang memasarkan produk syariah harus mencari alternatif lain setelah pencabutan izin unit syariah. Broker atau mitra bisnis yang bekerja sama dengan PT Asuransi Tbk bisa mengalami penurunan pendapatan akibat perubahan strategis bisnis perusahaan. Yang terakhir, negara dan otoritas jasa keuangan atau OJK. Kerugiannya, negara kehilangan potensi penerimaan pajak jika kinerja keuangan PT Asuransi Bintang Tbk menurun. OJK harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk mengawasi dan menangani permasalahan yang terjadi, termasuk penyelesaian pencabutan izin unit syariah dan pengawasan terhadap klaim yang tertunda. Jika kepercayaan publik terhadap industri asuransi menurun akibatnya kasus ini, hal itu bisa berdampak lebih luas pada stabilitas sektor keuangan di Indonesia. Yang selanjutnya adalah pelanggaran yang dilakukan. Yang pertama, pencabutan izin unit syariah oleh OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut izin unit syariah PT Asuransi Bintang pada 7 November 2024. Pencabutan ini dilakukan setelah perusahaan menyelesaikan proses pengalihan portofolio kepesertaan unit syariahnya. Meskipun ini bukan pelanggaran hukum, pencabutan ini oleh regulator menandakan bahwa perusahaan tidak lagi diperbolehkan menjalankan bisnis asuransi berbasis syariah. Yang kedua, sengketa klaim asuransi kapal tongkang APOL 3005/2019. Perusahaan mengalami gugatan hukum atas klaim asuransi sebesar 21,81 miliar rupiah terkait muatan besi scrap yang diangkut kapal tongkang APOL 3005. Gugatan ini terjadi karena pemilik muatan mengklaim bahwa kapal tenggelam, tetapi PT Asuransi Bintang menolak klaim tersebut setelah menemukan bahwa kapal kemungkinan besar ditenggelamkan oleh nahkodanya. Tidak ada indikasi bahwa PT Asuransi Bintang melakukan pelanggaran dalam kasus ini, karena mereka hanya menjalankan prosedur asuransi untuk menolak klaim yang tidak sah. Yang ketiga, ada isu tanggung jawab penyelesaian klaim 2023. Perusahaan sempat menjadi subjek penelitian akademik mengenai hambatan dalam menyelesaikan klaim asuransi pengangkutan barang di laut. Ini menunjukkan bahwa tantangan atau keluhan dari pihak-pihak tertentu terkait cara PT Asuransi Bintang mengenai klaim asuransi.
Yang terakhir adalah dampak jangka panjang. Dampaknya dari kasus yang dialami PT Asuransi Bintang Tbk dapat memengaruhi berbagai aspek bisnis dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Yang pertama ada dampak terhadap PT Asuransi Bintang Tbk, yaitu penurunan reputasi perusahaan. Kasus gugatan klaim asuransi dan pencabutan izin unit syariah bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Nasabah mungkin lebih berhati-hati dalam memilih PT Asuransi Bintang sebagai penyedia layanan asuransi. Kemudian ada penurunan pendapatan dan pangsa pasar. Kehilangan unit syariah berarti kehilangan sumber pendapatan dari segmen pasar asuransi syariah. Kemungkinan adanya pengurangan jumlah nasabah yang khawatirnya dengan stabilitas perusahaan. Kemudian ada tantangan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bisa meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Perusahaan perlu memastikan kepatuhan terhadap regulasi untuk menghindari masalah serupa di masa depan. Kemudian ada potensi kesulitan keuangan. Jika perusahaan terus menghadapi gugatan klaim dan kehilangan kepercayaan nasabah, bisa terjadi kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Kemungkinan peningkatan biaya operasional akibat penyelesaian sengketa hukum dan strategi pemulihan bisnis. Yang kedua ada dampak terhadap investor dan pasar saham. Penurunan minat investor. Investor memungkinkan melihat perusahaan sebagai entitas dengan resiko tinggi, sehingga saham bisa mengalami fluktuasi. Jika perusahaan mengalami kerugian finansial keberlanjutan, daya tarik investasi akan menurun. Kemudian ada kesulitan mendapatkan modal baru. Perusahaan yang menghadapi masalah hukum atau pencabutan izin bisa kesulitan menarik investasi atau pinjaman dari lembaga keuangan. Jika tidak ada strategi pemulihan yang jelas, investor dapat beralih ke perusahaan asuransi lain yang lebih stabil. Yang ketiga ada dampak terhadap pemegang polis dan industri asuransi yang meningkatkan kewaspadaan konsumen. Nasabah akan lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan asuransi, terutama terkait kejelasan dalam pembayaran klaim. Kepercayaan terhadap industri asuransi bisa berdampak jika kasus serupa terjadi pada perusahaan lain. Yang berikut ada potensi kenaikan premi asuransi. Jika kasus seperti ini berulang, industri asuransi bisa menaikkan premi atau mengurangi resiko kerugian akibat klaim besar. Hal ini bisa membuat asuransi menjadi lebih mahal dan kurang menarik bagi masyarakat. Yang keempat ada dampak terhadap mitra bisnis dan agen asuransi. Kesulitan dalam menjual produk asuransi. Agen asuransi dan broker yang bekerja sama dengan PT Asuransi Bintang mungkin mengalami kesulitan dalam menawarkan produk mereka. Jika kepercayaan masyarakat menurun, agen bisa kehilangan peluang bisnis. Berikut ada perubahan strategi kemitraan. Mitra bisnis mungkin mencari alternatif lain dengan bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang lebih stabil. PT Asuransi Bintang harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan hubungan dengan mitra bisnis. Yang terakhir ada dampak terhadap regulasi dan kebijakan OJK. Penguatan regulasi di sektor asuransi. OJK bisa memperketat aturan terkait penggolaan unit syariah dan penanganan klaim asuransi. Bisa ada perubahan regulasi terkait spin-off unit syariah agar lebih jelas bagi perusahaan lainnya. Kemudian ada peningkatan pengawasan terhadap perusahaan asuransi.
OJK dan regulator lainnya mungkin lebih aktif dalam mengawasi perusahaan asuransi untuk mencegah kasus serupa. Bisa muncul regulasi baru yang lebih ketat dalam pencatatan dan pembayaran klaim asuransi.